Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu tentang materi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Baiklah, ternyata semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada sebuah lagu. Dengarkan ya lagunya. Baiklah anak-anak, tadi kan sudah kita dengarkan lagu Anak Kambing Saya. Nah, selanjutnya kita kembali ke materi kita, yaitu sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Pertama, itu sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam itu ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat dipengaruhi, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yaitu yang pertama hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu seperti barang-barang sumber energi, yaitu minyak bumi, terus
gas alam, batu bara, barang tambang atau logam, dan barang tambang industri. Nah, Ibu akan jelaskan dulu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu hewan. Hewan dapat dikembangbiakkan dengan beranak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak, unggas, dan ikan. Nah, tumbuhan, yang kedua itu tumbuhan. Tumbuhan dikembangbiakkan dengan biji, ada juga dengan tunas dan dengan spora. Nah, selain itu juga bisa dicangkok atau di stick atau diokulasi dan mengeten. Nah, sumber daya alam tumbuhan diantara adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Nah, yang ketiga itu air, di mana air itu merupakan sumber daya alam yang lestari. Air tidak akan habis meskipun digunakan setiap hari, bahkan terus-menerus. Nah, air itu mengalami perputaran atau siklus. Semua air di muka bumi mengalami penguapan. Nah, uapan air ini naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan. Nah, yang keempat itu adalah tanah, di mana tanah itu juga merupakan sumber daya alam lestari. Nah, secara alami tanah itu mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan yang terbawah. Pembentukan tanah antara humus, pelapukan batu, dan pelapukan material gunung api. Nah, yang selanjutnya itu adalah udara, di mana udara itu adalah sumber daya alam lestari. Nah, di dalam udara ini terkandung beberapa macam jenis zat. Nah, ada zat gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia dan hewan itu membutuhkan udara dalam proses fotosintesis. Nah, tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara. Nah, peristiwa ini berlangsung terus-menerus sampai membentuk siklus udara. Dan yang keenam itu adalah matahari, di mana matahari itu adalah sumber daya alam lestari. Nah, sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di bumi. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama itu ada barang tambang sumber energi. Nah, barang tambang sumber energi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi berasal dari jasad relik dan hewan yang telah mati atau jutaan tahun yang lalu. Nah, tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Nah, endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Nah, minyak mentah diangkut ke kilang minyak, diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak pelupas. Nah, produk bahan bakar diantaranya itu berupa bensol, bensin, minyak tanah, dan solar. Resude pengolahan berupa pensilin, lilin, dan aspal. Nah, badan usaha milik negara yang mengolah minyak bumi adalah PT Pertamina. Nah, yang ke-B yaitu gas alam, di mana pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi, yaitu gas alam itu diolah di kilang menjadi gas LPG atau yang sering kita pakai sekarang yaitu gas LPG. Nah, yang ke-C adalah batu bara, di mana minyak bumi dan gas alam itu juga merupakan dari sumber daya alam bahan bakar. Nah, batu bara itu terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Nah, tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk
tanah gambut yang mengeras menjadi batu dan disebut sebagai batu bara. Batu bara tua atau disebut kokas. Nah, yang kedua itu barang tambang logam. Nah, barang tambang logam ini diantaranya adalah tembaga, boksit, besi, timah, emas, perak, nikel, dan mangan. Nah, yang ketiga ini adalah barang tambang industri. Nah, barang tambang industri ini seperti ada kapur dan asbes. Nah, kapur itu adalah barang tambang yang terjadi dari pelapukan binatang keras. Sedangkan asbes adalah barang tambang yang berbentuk serat dan tahan panas. Nah, setelah kita menjelaskan tentang sumber daya alam, sekarang kita masuk ke materi manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam itu yang pertama itu dari hewan ternak, unggas dan ikan yang dibudidayakan dan dapat dimanfaatkan seperti dagingnya, telurnya, terus tuh ikan digunakan untuk lauk pauk, susu dan madu untuk minuman kesehatan. Terus yang ke-B itu dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan. Tanaman pangan digunakan sebagai makanan pokok, misalnya itu seperti padi, jagung, kedelai, dan sagu. Nah, terus air itu digunakan untuk kita, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Seperti mandi, minum, terus tuh memasak, mencuci, dan mengairi sawah. Terus yang ke-D itu tanah itu digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Udara juga digunakan sebagai proses pernapasan dan fotosintesis. Nah, sinar matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis, penguapan, dan penerangan. Terus yang ke-G yaitu barang-barang tambang memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut, yaitu minyak bumi dan gas. Gas alam itu digunakan untuk bahan bakar. Yang kedua itu batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar zat pewarna. Tembaga digunakan sebagai kabel listrik. Terus tuh boksit digunakan sebagai bahan baku pembuatan aluminium. Terus besi itu digunakan sebagai mesin atau kerangka bangunan dan alat rumah tangga. Banyak sekali barang-barang tambang memiliki manfaatnya. Dari yang selanjutnya itu ya anak-anak, kita itu harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, kita itu menjaga sumber daya alam itu yang pertama itu kita harus menjaga pelestarian tanah. Terus yang kedua itu pelestarian air, jadi jangan membuang air sembarangan. Terus yang ketiga itu pelestarian hutan, kita harus menjaga hutan kita menjadi hutan yang berhijau, yang penuh dengan pohon-pohon. Nah, yang keempat itu yaitu pelestarian barang tambang, kita harus melestarikan barang tambang itu dengan mendaur ulang barang tambang. Nah, yang kelima yaitu pelestarian hewan. Yang kelima itu pelestarian hewan air. Nah, dimana kita itu tidak boleh menangkap ikan itu menggunakan bom atau sejenis racun atau yang sejenis lainnya, pokoknya membahayakan hewan. Nah, di sini itu kita masuk ke materi yaitu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, bentuk kegiatan ekonomi masyarakat di mana masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tersebut antara lain itu seperti pertanian, terus tuh peternakan, perikanan, perindustrian, dan kerajinan. Baiklah anak-anak, mungkin
Itu saja penjelasan dari Ibu tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berarti sumber daya alam dari Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya. Nah, yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak punah dan tidak hilang dari Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kita akhiri persekolahan kita hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ibu pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find the real me.